Halo, balik lagi di Oral, obrolan ringan ala Ronald. Pembahasan kita hari ini cukup menarik seperti yang teman-teman sudah lihat di judul. Jadi, tonton video ini sampai habis, jangan di skip video ini. Seperti yang teman-teman lihat di judul, hari ini adalah pembahasan kita tentang baper. Baper apa sih bang? Apa? Bawa perawan? Bukan. Baper adalah bawa perasaan. Kalau bawa perawan enak dong, iya kan? Bawa perawan gitu. Baper adalah bawa perasaan, ya. Makin di sini, gue makin melihat makin banyak banget orang-orang yang sulit untuk menggunakan kata maaf. Kenapa sih sulit itu? Padahal kalau lu udah tahu lu salah, kalau udah tahu lu ini meresahkan orang lain atau membuat orang lain gak nyaman, ya udah lu tinggal bilang, saya minta maaf pak, saya minta maaf, ibu saya minta maaf, atau bro, sis, gue minta maaf. Tapi makin di sini tuh, gue menyadari dari beberapa tongkrongan gue dan beberapa teman gue juga ada yang benar-benar seperti itu. Ya susah banget untuk ngomong yang namanya kata maaf, padahal lau udah salah, tapi lau sulit ngomong maaf. Itu yang bikin orang jadi gedek. Semakin kesini zaman semakin modern ya, penggunaan kata baper juga semakin banyak digunakan oleh anak-anak yang baru gede nih, ABG. Bahkan juga anak-anak yang mungkin umurnya sekitar 25-an ke atas tuh banyak banget yang menggunakan kata baper. Bahkan orang-orang yang udah cukup berumur juga ada, atau orang tua juga mungkin ada. Tapi gue beruntung orang tua gue nggak pernah ngomong baper ke anaknya gitu. Nggak usah makan lo ya, baper. Nggak, emak gue nggak ngomong kayak gitu. Nah, penggunaan kata baper ini semakin luas cuy. Dan makin banyak orang-orang yang semena-mena nih menggunakan kata baper. Atau mungkin teman-teman juga semua korban atau pernah merasakan yang namanya dikatain baper sama teman kalian, padahal lu tahu dia yang salah, harusnya dia minta maaf dong. Nah, kenapa gue ngebahas baper ini? Karena gue cukup sedikit resah ya. Contoh dengan kejadian gue yang kemarin ya, ada sedikit konflik bersama YouTuber prankster, salah satu YouTuber prankster. Gue sempat ribut sama dia. Jadi dia tuh ngeprank gue cuy. Dia ngeprank gue, ya gue gak senang. Gue udah bilang, ini videonya jangan ditayangin. Tapi ternyata video itu ditayangin. Nah, gue dikirimin linknya sama salah satu subscriber dia. Atau mungkin orang ini subscribe dua-duanya gitu. Jadi dia tahu si YouTuber itu dan dia tahu gue juga. Makanya dia bisa ngirimin link itu ke gue. Saat gue nonton, video tersebut itu ditayangin cuy, yang bagian guanya. Yang bagian guanya nih, sedangkan gue bilang pada saat itu adalah, bro jangan ditayangin, jangan lu masukin sama sekali. Gue gak bilang pengecualian kecuali di blur dan lu boleh tetap tayangin. Gue gak peduli akan ngeblur lu itu. Gue gak peduli, intinya jangan lu tayangin. Ternyata ditayangin. Gue emosi dong, gue singgung dari story Instagram gue. Nah, gue juga dulu berawal atau menjadi seorang content creator itu, gue berada di ranah prank nih cuy, ya kan? Dan gue juga selalu menghargai orang yang gue prank. Ketika dia bilang, gue gak mau video ini ditayangin, ya gue gak akan tayangin gitu loh. Dan gue menghargai dia banget. Karena apa? Itu kan tentang yang namanya kenyamanan orang tersebut. Ada orang yang mau ke-expose mukanya, ada orang yang nggak mau ke-expose mukanya. Mungkin kalau kita ngomong zaman sekarang lebih gampang, karena makin banyak orang-orang narsis yang ingin ke-expose atau terkenal di sosial media. Tapi kalau gue berbicara pada waktu awal gue banget nge-prank ya, tahun-tahun 2016-2017 ya, itu orang belum semaniak fame kayak zaman sekarang gitu. Jadi lu masih agak susah gitu untuk kayak nge-prank ya. Bahkan ada yang emosi dan memang lu harus minta maaf. Lu minta izin kalau misalnya dia marah, atau dia nggak marah, ya lu tetap minta izin penayangan sama mereka gitu loh. Dan lu bisa menghargai target atau korban prank lu ini gitu.
Nah, yang gue gak suka dari dia adalah dia tidak menghargai gue sama sekali gitu pada saat itu. Dan banyak banget di situ DM yang masuk ke gue juga kayak bilang, lu kan juga prankster, lu baper amat di prank gitu aja nggak? Gue bukan masalah baper cuy. Setiap orang punya masalah masing-masing. Mungkin pada saat itu saat dia nge-prank gue ada masalah sendiri gitu sama urusan pribadi gue gitu. Jadi ya lu nggak bisa nyalain gue dong, gue baperan atau enggak gitu loh. Dan bahkan lu nggak bisa patokin gitu. Gue sebagai prankster, ya gue harus mau di prank, ya nggak bisa lah. Kalau gue nggak mau, itu hak gue juga dong. Berarti kalau udah kita berbicara ke arah sana, ya kita berbicara tentang hak, bukan berbicara lagi tentang baper atau enggak. Dan menurut gue, buat lu semua yang kemarin sempet DM gue, atau lu pada yang sempet bilang gue baper, atau ada lu beberapa orang yang komen di video gue sebelumnya, lu semua anjing, tau gak lu? Lu semua gak ngerti yang namanya kalimat baper atau menghargai orang, anjing. Lu gak tahu hak orang itu seperti apa, harus lu hargai, mana yang tidak bisa lu langgar gitu loh. Gue bukannya baper cuy, tapi gue memang gak mau gitu loh. Gue gak mau, gue tetap ditayangin walaupun di blur gitu loh. Gue tidak menyetujui itu. Dan ketika lu bilang gue baper, ya itu hak gue. Itu bukan yang namanya gue baper. Oh, gue orangnya nggak bisa dibercandain sama sekali. Ya gue bisa dibercandain gitu loh. Nah makanya nih gue ngomongin kata baper ini karena semakin banyak orang yang goblok dan tidak paham gitu loh. Jujur kemarin komen-komenan kalian ada beberapa yang masuk yang cukup berbau-bau hate ke gue. Gue nggak ladenin karena menurut gue lu semua otaknya nggak nyampe aja, goblok aja, terlalu goblok gitu. Jadi kayak gue ngomong sama lu tuh nggak akan nyambung karena gue yang segini, lu nya segini gitu loh. Jadi percuma kalau gue jelasin sama lu lewat ketikan, ya pegal jempol gue, lu kan nggak bayar gue untuk menjelaskan itu. Tapi makanya hari ini di konten gue, di channel gue pengen bikin konten yang dimana cukup bisa memberi teguran deh gitu, atau mengajarkan sedikit untuk lu pada yang masih bego gitu ya. Namanya lu bercandain temen lu marah, temen lu nggak seneng, lu bilang dia baperan. Nah kalau dia lagi nggak mood, emang lu bisa maksain mood orang itu semua akan sama setiap ketemu lu? Enggak cuy. Tapi yang dimana adalah lu tinggal ngomong maaf doang. Iya bro, gue minta maaf ya kalau gue bercanda sama lu kayak gini, santai ya gitu kan, bisa tetap enjoy tongkrongan lu. Atau sis, gue minta maaf nih kalau gue bercanda kayak gitu kemarin, maafin gue ya, udah yang lalu biarlah berlalu. Kan enak, nggak usah kayak lo gitu ya baper. Lu kayak ngeremehin orang, tau gak lu, anjing namanya kayak gitu. Kalau lu ngomong alah lu baperan lu sama orang yang lu nggak bisa bercandain gitu, menurut gua ya lu anjing, lu yang anjing bukan orang itu. Kita yang ngomong baper adalah yang tai menurut gue. Ketika lu tahu dia udah gak bisa bercandain, ya udah, itu berarti sebuah teguran buat lu gak bisa bercandain dia, tapi lu gak berhak untuk ngomong dia baper apa enggak, karena itu perasaan dia sendiri gitu loh. Dan nextnya ya udah, lu gak usah bercandain dia lagi, gampang kan? Dan kenapa sih begitu susah banget gitu sebagai manusia tuh lu ngomong kata maaf? Lu dicap lemah di situ ketika lu ngomong maaf, atau lu dicap nggak kuat ketika lu ngomong maaf, atau lu dicap menjadi orang yang selalu kalah dalam pertarungan lu ketika lu ngomong maaf? Enggak cuy, maaf tuh enggak sekedar itu. Ketika lu bisa ngomong maaf, menurut gua diri lu menjadi seorang pemenang cuy. Karena apa? Lu tuh berani, lu nggak gengsi, mulut lu nggak berat untuk mengucapkan kata yang memang itu untuk diri lu juga, lu mengakui lu salah gitu loh, maaf. Atau setidaknya kita bertoleransi, lu nggak mau cari keributan segala macam, ya udah lu tinggal ngomong ya gue minta maaf. Gue pun kemarin akhirnya memaafkan kejadian prankster tersebut ya. Karena apa? Gue pengen orang tersebut itu ngomong maaf doang. Ya bro, gue minta maaf, selesai. Kalau lu tuh ngomong minta maaf kayak gitu, selesai. Tapi gue minta, dari minta maafan lu itu, jangan ada yang namanya lu ngeremehin gue cuy jadinya. Oh yaudah, gue udah dimaafin sama ini. Enggak, kita sebagai laki-laki, kita sebagai manusia, maaf merupakan kalimat yang bergengsi buat gue. Punya pride. Jadi ketika lu bisa ngomong itu, gue yakin cuy, diri lu itu mahal. Karena apa? Sekarang udah gak zaman banget
lu kayak Bang Jago gaya lu kayak sok kuat sana sini, enggak cuy. Kalau lu bisa ngalah, lu bisa down to earth, ya lu bisa ngomong maaf dengan gentle, lu ngakuin kesalahan lu dan lu minta maaf, menurut gue itu yang membuat diri lu semakin mahal cuy. Yakin gua. Nggak usah peduli setan akan pandangan orang yang nganggap lu lemah ketika lu ngomong maaf, enggak cuy. Karena lu harus tahu zaman sekarang makin banyak orang yang nggak bisa ngomong maaf atau goblok, udah tahu salah tapi nggak mau ngomong maaf. Ketika lu bisa ngelakuin itu, lu orang terpilih, lu orang hebat di antara orang-orang goblok lainnya. Asli. Jadi ketika lu ngomong maaf dan lu berani mengakui kesalahan lu, di situ cuy, harga diri lu tuh naik. Bukan yang namanya lu baperan segala macam gini-gini. Udah ngentot gunain kata bapak tuh yang benar anjing, bukan selalu begitu. Gitu loh, lu bedain anjing. Gitu, kecuali nih lu dipercandain orang, terus orang itu lu nggak mau bercandain balik, nggak apa-apa dia lu ngomong dia baperan lu aja dia bercandain gue misalnya kayak gitu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya memang nggak apa-apain lu terus lu bercandain dia dan dia lagi marah, ya lu nggak boleh ngomong ya baper, nggak boleh gitu anjing. Ya berarti dia punya masalah sendiri atau dia lagi moodnya nggak enak. Kita kan nggak bisa maksa orang untuk moodnya tetap sama ke kita cuy. Jadi gitu, kita mulai hari ini buat lu semua yang lagi nonton video ini belajar menjadi lebih dewasa, gitu intinya. Jangan suka atau sering atau tidak bisa menempatkan dengan tepat yang namanya kata baper. Kalau lu salah lu minta maaf. Jadi gitu aja video kali ini, semoga banyak pesan-pesan yang teman-teman bisa ambil atau teman-teman bisa gunakan di lingkungan sosial kalian biar kalian bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi ke depannya. Jangan lupa untuk support terus konten gue. Jadi YouTuber kesayangan cewek-cewek Indonesia. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh kasih like. Kalau lu rasa video ini berguna atau wajib lu sebarkan, boleh lu share. Jangan lupa makan, ngabarin, dan berdoa. Itu tagline konten gue. Jangan lupa subscribe juga lah, boleh juga. Sampai ketemu di video selanjutnya di Obrolan Ringan ala Ronald.